Pasti agak sulit karena sulitnya itu suka distereotipkan bahwa artis tuh gampangan misalnya ya. Terus artis tuh pin-pin-bo gitu ya. Nah itu Pin-pin bo, pinter-pinter bodoh. iya, dari 132 perempuan atau 23% saat ini, angkanya bagus loh itu, karena naik terus angkanya. Terus, ya. Nah, apakah semuanya memiliki perspektif yang sama? Saya kira enggak, karena mindset perjuangannya juga beda. Resep lain tuh ya kalau di politik, jangan genit ya. Jadi salah satu jurus jitu Nurul Arifin bisa menang dan kuat bertahan di gelanggang politik, salah satunya adalah very personal issue ya. Oh iya dong, kalau di politik yang personal itu jadi Barang dagangan. mahal ya, barang mahal untuk didagangin. Dan saya berharap KNPI bisa menjadi barometer demokrasi yang terjadi di Bandung lah ya, karena Ini menarik memang karena masuk Golkar dianggap paling sulit kalau nggak punya poin pertama misalnya keturunan dari tokoh-tokoh Golkar gitu, atau paket lengkap kayak Mbak Nurul sendiri. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran bersama saya, Salsabila Syaira di Misunderstanding, episode spesial kolaborasi Misunderstanding bersama DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghadirkan literasi politik perempuan masa kini yang diproduksi bertepatan pada Hari Ibu 22 Desember 2022. Saya dan rekan-rekan Misunderstanding juga DPD KNPI Jawa Barat mengajak Anda semua untuk merayakan Hari Ibu tahun ini bersama salah satu tokoh perempuan nasional yang luar biasa sekali pengalaman hidupnya. Ia merupakan aktivis perempuan dan anak, politisi aktif salah satu partai terbesar di Indonesia, dan juga merupakan seniman peran ternama di Indonesia. Ia merupakan salah satu politisi perempuan yang padanya kita bisa belajar cara meracik obat penyembuh batin ketika kita kalah bertanding dalam pemilihan umum. Kita juga bisa mencari tahu jurus jitu daripada narasumber ini, bagaimana akhirnya bisa bangkit dari kekalahan dan bisa bertahan hingga pun ia mendapatkan promosi jabatan di internal partainya. Ia merupakan politisi perempuan yang diperhitungkan di parlemen hari ini dan pada skala nasional. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda semua politisi Partai Golkar, Mbak Nurul Arifin. Ya, Pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber hari ini, Mbak Nurul Arifin. Terima kasih Mbak Nurul sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Salsabila udah diundang juga sama Kepo People, sama KNPI, oke banget, makasih. Yeah. Terima kasih. Ini tujuannya untuk menghadirkan literasi digital bagi para politisi dan organisatoris perempuan secara khusus. Karena kebetulan saya juga wakil ketua bidang politik perempuan di DPD KNPI Jawa Barat. Kita yang strategis itu sangat strategis karena ya. Kita melihat perempuan-perempuan ini masih ada ketidakpercayaan diri masuk ke gelanggang politik karena masih dominan laki-laki yang ada di gelanggang politiknya. Tapi kita melihat kayak hal berbeda terjadi di perjalanan politik Nurul Arifin ketika ditawari masuk Partai Golkar. Apakah kemudian saat itu dinilai pada perspektif selebritasnya atau ada hal lain? Saya waktu itu kayaknya multi tasking ya, karena sebagai artisnya, selebritisnya, kemudian juga sebagai aktivis, kan sudah menjadi aktivis perempuan, baru bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain untuk mengisi kekosongan Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 yang pertama kali membunyikan tentang caleg perempuan minimal 30%. Kan itu hasil kerja semua teman-teman aktivis perempuan yang bersinergi untuk membuat perempuan itu lebih masuk ke politik dan dipayungi oleh undang-undang gitu ya. Nah, jadi karena ada undang-undang tersebut, partai politik otomatis terpaksa dan harus mengusung perempuan. Nah, ternyata ketika undang-undang tersebut diimplementasikan,
baru kan terjawab bahwa perempuan itu sulit sekali di politik gitu. Tidak mudah mencari perempuan di politik, apalagi yang mau dicalekan gitu ya. Itu kayaknya waktu itu memang setengah keterpaksaan partai politik menerima undang-undang tersebut, tapi juga buat kita jelas kemenangan ya, buat para aktivis perempuan itu kemenangan, tapi juga buat partai-partai itu serasa mereka mendapatkan satu tantangan. Kalau tidak menerima undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut waktu itu berarti mereka tidak pro demokrasi dong, gitu ya. Karena kan dikatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa menyertakan perempuan, kan gitu. Jadi saya masuk pada waktu itu mungkin orang melihatnya keberagaman dari Nurul itu. Jadi ada artisnya juga, ada aktivisnya juga, dan terus ya. Saya waktu itu sudah kuliah juga ya, sudah S1 di UI. Saya memang waktu itu sekolahnya majornya prodinya ilmu politik di FISIP. Jadi waktu itu dapat yang kuliah masih apa ya namanya ya, saya kuliahnya pokoknya sore gitu, kelas extension. Jadi saya tuh kan kenyang sudah main film, sudah bekerja, sudah jadi aktivis, pokoknya sudah semua saya lakukan, dan kuliahnya belum ternyata. Dianggap itu adalah hal yang akan menunjang ketika memilih politik. Belum, iya betul. Terus karena belum pernah kuliah, terus saya pikir dan dorongan teman-teman tentu saja. Udah masuk ini aja, kuliah politik aja gitu. Nah ternyata tantangan tersebut juga buat saya sangat positif ya. Akhirnya udah saya ikutin aja, karena kan politik ya sesuatu yang baru jelas. Nah keseriusan tersebut disambut dengan baik oleh partai politik gitu. Itu salah satu cerita lah kenapa akhirnya Mbak Nurul Arifin populer banget sebagai politisi perempuan ya. Tapi saat kita balik lagi ke awal, ketika Golkar menawarkan Mbak Arifin untuk masuk ke partai, rayuannya tuh apa aja sih? Sebenarnya tuh bukan cuma Golkar yang melamar saya. Kan kami 100 orang perempuan potensial untuk caleg, judulnya. Jadi ada 100 orang, kami tuh mempresentasikan program waktu itu di satu hotel Jakarta, disponsori oleh Ford Foundation, gitu-gitu lah ya, untuk menawarkan program perempuan itu kepada partai-partai. Nah, para elit partai, pimpinan-pimpinan partai itu diundang. Terus saya mempresentasikan programnya apa, terus kayak Lulu ya, yang sekarang Mbak Lulu yang di PKB, terus kayak Mbak Siti siapa namanya yang sekarang di PKB juga. Itu satu angkatan ya? Iya, satu angkatan. Jadi waktu itu banyak perempuan-perempuan yang lahir dari angkatan kami itu untuk mengisi, menjawab. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Jadi itu 2003. Salah satu hasil konsorsium politisi-politisi perempuan ya, kemudian menawarkan kepada partai politik dan ditangkap. Jadi saya ditawar sama beberapa partai nih, bukan cuma Golkar saja. Jadi ada 1, 2, 3 gitu ya, 3 partai. Terus dengan pertimbangan segala macam, termasuk juga dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Udah kamu bagian ini bagian kesini. Jadi kita dibagi begitu. Namun memang juga panggilan juga sih, kayaknya Golkar kan dulu orang tua juga Golkar, gitu-gitu lah ya, ada historisnya juga. Ini menarik memang karena masuk Golkar dianggap paling sulit kalau nggak punya poin pertama misalnya keturunan dari tokoh-tokoh Golkar gitu, atau paket lengkap kayak Mbak Nurul sendiri. Tapi kan ternyata ada faktor juga ya, bahwa keluarga Mbak Nurul tuh ternyata dulu Golkar abis juga. Nah di Bandung lagi gitu kan. Emang Golkar itu corak kepartaiannya agak susah diterobos oleh orang di luar dinasti lah gitu. Begini Bila, jadi Golkar pada waktu itu dia memiliki satu stigma tentang partai Orba, gitu kan? Nah kemudian ada reformasi dan stigmanya masih terus nempel. Terus jadi saya tuh masuk partai Golkar tidak ada karpet merah sama sekali. Meskipun keluarga pernah jadi bagian dari Golkar di Bandung. Iya, Golkar di Bandung lah ya, tingkat kecamatan, bukan ini bukan elit juga. Kan bapak saya RW di Cicadas tuh 13 tahun, 30 tahun di situ. Jadi saya masuk ke Golkar itu seperti meraba-raba masuk ke hutan belantara. Nah,
Tapi karena kita jaringan kuat, ya, jadi selalu berdiskusi dengan teman-teman, kemudian jadi mereka itu menjadi pressure group yang cukup powerful gitu untuk menanyakan komitmen partai dan otomatis juga itu kita modal kan yang didapat sebelum masuk partai malah ya. Iya, kita kan menjaga marwah itu dan juga kita akhirnya menjaga diri sendiri juga ya, karena masuk ke partai itu sebagai seorang artis, coba nanti kalau ada artis-artis lain yang diwawancara Mbak Lila, pasti agak sulit karena sulitnya itu suka distereotipkan bahwa artis tuh gampangan misalnya ya. Terus artis tuh pin-pin bo gitu ya. Nah itu pin-pin bo, pinter-pinter bodoh. Iya, jadi semua label-label tersebut menjadi energi positif untuk kita membuktikan bahwa itu beda banget gitu. Nah kalau nanti saya kan punya teman-teman nih sekarang di Komisi 1 ada Desi Ratnasari, terus ada Rieke Diah Pitaloka. Ini orang-orang yang memang sama ini tuh kayak saya ya. Mereka menjawab tantangan itu dengan bukti-bukti pekerjaannya. Gitu. Itu menjadi pembeda dalam budaya politik perempuan Indonesia pada akhirnya dari angkatan yang 100 perempuan berkualitas yang ditawarkan saat itu di konsorsium angkatan Mbak Nurul ya. Kemudian ditangkap oleh partai politik dan alhamdulillah berapa persen dari 100 perempuan yang menggrup ini kemudian berhasil dalam profesi politik? Mungkin 50% ya. 50%. Tapi mereka tetap eksis sebagai aktivis perempuan. Sampai sekarang ada yang memilih untuk tetap di luar parlemen dan menjadi aktivis yang justru memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran ke kami. Kan banyak ada perempuan politik Indonesia, terus ada gabungan ya. Terus juga ada yang non partai ya. Nah ini teman-teman ini masih tetap eksis sampai sekarang. 100 dan perempuan ya. Iya, cikal bakal dari kami ini yang terus masuk ke parlemen. Luar biasa. Jadi ini juga jadi salah satu contoh bahwa katanya kan perempuan agak susah berkolaborasi. Nah seketika perempuan mampu berkolaborasi ternyata kan luar biasa. Pertama melakukan pembedaan politik gitu ya dengan pembuktian bahwa ya artis yang terjun ke politik nggak pin-pin bo gitu. Iya. Juga bisa menjadi energi tersendiri dalam perubahan-perubahan partisipasi perempuan. Salah satunya mendorong kuota keterwakilan perempuan. Nanti kita juga bakal bahas sejauh mana dorongan tersebut bisa memaksa partai politik untuk merekrut perempuan yang potensial di partainya masing-masing. Tapi sebelum itu saya mau tanya berkaitan dengan Golkar juga dan dinasti tadi. Pernah ada statement fenomenal dari Mbak Nurul yang aku dapat dari berbagai media bahwa dinasti politik itu nggak salah karena itu salah satu resiko sentimen negatif dari keberlakuannya demokrasi. Gimana tuh komentarnya? Kita tidak bisa menafikan ya di banyak negara lain juga banyak dinasti politik begitu. Malah politisi-politisi besar itu mewarisi dari keluarganya, dari ayahnya ataupun keturunan lah ya. Dan di Jepang apalagi sekarang di LDP lah yang kita lihat partai yang berkuasa itu. Dan partai-partai lain dinasti politik itu majority begitu. Dan tidak salah menurut saya ketika yang disebut dinasti politik itu memang mempunyai kapabilitas begitu ya, dan mumpuni lah. Jadi bukan cuma mengandalkan nama besar terus dapat suara seperti hadiah itu enggak. Walaupun ada yang seperti itu. Tapi kan masalah demokrasi ini semua keran harus dibuka. Pertanyaannya apakah itu defisit demokrasi? Saya kira enggak juga. Karena semua orang kan memiliki hak yang sama. Namun justru kecerdasannya adalah kepada rakyat ketika memilih. Benar nggak waktu kampanyenya? Dengar nggak waktu kampanyenya? Atau cuma dikasih amplop terus nyoblos? Kan nggak benar juga begitu. Jadi kalau mau memilih kemudian wakilnya ternyata sesuai dengan harapan, harus betul-betul kritis dan cerdas, dan kemudian kita sebagai pemilih juga harus komit gitu. Kan kalau sekarang disebut Gen Z ya, Gen Z apalagi pasca COVID itu dari generasi rebahan mau disebut generasi perubahan. Oke, mereka lebih menguasai dunia digital daripada angkatan-angkatan lainnya begitu ya, atau generasi lainnya. Nah, cuma ketika kalian disebut sebagai generasi perubahan, harus juga mempunyai komitmen untuk memberikan suara juga.
Soalnya kalau misalnya nanti dari pemilihan, rational choice lah ya, iya, partisipasi dalam pemilihan tidak hanya ketika di TPS tapi turut mengawasi ketika masa-masa kampanye. Iya, jangan cuma ngoceh-ngocehnya nanti cuma di dunia medsos aja. Ketika terpilih memang itu kebetulan dinasti gitu. Loh itu dinasti ada campur tangan ini itu. Tapi secara konsep kita sepakat bahwa demokrasi memang memungkinkan dinasti itu terjadi ya. Iya, itu hak aja gitu. Kayak Anda mau pilih apa enggak, tinggal tergantung aja. Terus orang yang disebut sebagai keluarga itu ya, dinasti politik itu layak tidak untuk dipilih. Iya. Misalnya layak, emang dia pinter, kan banyak ya sekarang yang secara keturunan pun beginilah ngomonginnya. Orang tuanya dokter, anak-anaknya dokter. Mungkin iya. 70% dokter. Iya. Ya? Jadi orang tuanya polisi, anak-anaknya ada yang jadi polisi? Hampir dipastikan hampir. Ya itu jarang sekali yang enggak gitu. Pikiran umum takut sama dinasti itu biasanya distribusi kekuasaan dan kerjasama yang tidak terkontrol biasanya gitu. Tapi aku juga termasuk yang percaya bahwa era demokrasi memungkinkan dinasti. Tapi ketakutan-ketakutan soal efek dari dinasti itu sendiri kayaknya juga nggak dinasti juga, orang kalau mau korupsi ya kelompokan aja nggak sih? Dan mekanisme pemilihannya jelas ya. Jadi yang pengelompokan ataupun penguasaan, abuse of power lah katakan ya, dari kelompok tersebut juga kan nggak ujuk-ujuk juga kalau pengawasannya berjalan dengan baik ya. Apalagi rakyatnya, nih saya sih menekankan betul-betul rakyat itu harus cerdas. Kalau ada apa-apa, rakyat yang harus bergerak begitu ya. Karena sesungguhnya suara rakyat adalah Vox Populi Vox Dei. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi betul-betul kalau kalian semua merasa ada yang tidak beres, silakan bersuara. Jangan juga terhegemoni juga gitu. Karena ya kami di DPR ya, kita kan punya 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, pengawasan kita juga jalan begitu ya. Nah, walaupun kadang-kala juga tidak terlalu berjalan dengan smooth gitu ya, dengan berbagai hal, karena kan tapi variabel pengawasan civil society lah yang sebetulnya yang kita paling berpengaruh, yang kita butuhkan. Buat kita juga bantuan juga. Ya. Ketika parlemennya pasif misalnya, rakyatnya harus aktif sehingga balance check and balance power itu terjadi benar-benar. Itu memang tugas kita. Tapi ada partisipasi yang harus ada. Ya. Jadi kesimpulannya untuk ngomongin dinasti supaya kita jauh daripada apa yang kita takutkan dari dinasti parpol atau calon itu sendiri, itu adalah dibutuhkan partisipasi kita sendiri untuk mengikuti bagaimana sebetulnya dalam kontestasi pemilu kita tidak menciptakan dinasti itu sendiri, atau ya nggak apa-apa dinasti tercipta dari hasil tangan kita sendiri. Yang penting kita percaya bahwa calon tersebut atau partai tersebut berkualitas, ya Mbak ya. Iya, kalau kalian nggak suka ya nggak usah pilih, itu aja, susah amat. Dinasti ada ya karena dipilih juga gitu. Benar. Jadi memang kalau memang itu terjadi, itu berarti ada sebagian orang yang menghendaki. Oke. Ngomongin soal pemilu, pileg ataupun pemilihan kepala daerah, semua sudah diikuti oleh Mbak Nurul Arifin ini. Jadi pahit manis perjuangan sebagai politisi, hasil daripada berkampanye, berkompetisi dalam pemilu itu sudah dilalui lah gitu. Ngomongin soal amplop tadi, terus kemudian pemilu. Pernah ada statementnya Mbak Nurul yang fenomenal banget. Saya nyesel nggak tebar amplop, jadi saya kalah. Nah, itu waktu saya kalah. Itu waktu itu kalah. Gimana ceritanya? Kenapa kemudian itu jadi kelakar lah gitu? Karena begini, waktu itu tuh saya percaya diri banget. Nah, itu percaya diri juga over confidence juga saya kira nggak boleh ya. Makanya itu jadi pelajaran mahal buat saya. Jadi saya kan orangnya rajin, pekerja, terus komit lah ya. Kayak begitulah gambarannya. Jadi waktu itu saya jubir partai. Sibuk memang saya dengan Mas Tantowi, itu jubirnya Pak Abu Rizal Bakri ya, ketua umum kami. Terus menghadapi juga pilpres, kampanye partai.
dan di DPR juga. Jadi pekerjaan kami banyak. Terus kita lagi banyak undang-undang yang kita kerjain. Jadi membagi waktu itu saya di DPR bikin undang-undang MD3 pada saat itu last minute lah ya sebelum pemilu. Terus ke daerah-daerah, ke konstituen ketemu. Malah saya pergi ke daerah-daerah perbatasan. Dulu dapil saya masih Bekasi, Purwakarta dan Karawang. Itu kabupaten gede-gede. Saya masuki daerah-daerah ke yang mungkin caleg lain tuh nggak masukin gitu. Itu zona panas gak sih yang banyak sudah memunculkan tokoh-tokoh terpilih sebelumnya? Saya berhadapan kalahnya kan oleh bupati ya, oleh bupati persaingannya dengan internal partai lah ya. Bupati ini sudah 2 kali waktu itu di Karawang. Nah saya mengignore tuh, saya pikir masa sih saya nggak bisa mengalahkan incumbent, bisa mengalahkan ini mantan bupati karena kan sebelum saya udah di DPR. Terus udah saya mengurus rakyatnya, saya mendatangi, tapi saya tidak berkomunikasi dengan penyelenggara. Karena saya di Komisi 2. Komisi 2 itu kan mitra kerjanya adalah KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri dan sebagainya. Saya pikir aman deh nanti ada apa-apa dilindungi ataupun dijaga gitu ya. Ternyata kebobolan kan. Kebobolannya cuma di Karawang. Jadi ada pemilu ulang waktu itu, ada pemilihan ulang karena memang hitungan saya ada temuan-temuan deh pokoknya ya dengan bukti-bukti. Itu baru beberapa TPS, beberapa TPS aja kita ngeluarin modalnya udah gede juga kan, fotokopi, formulir gitu C1 itu segala macam ya. Bayangin kalau berapa TPS saya kerjain, saya keluar duit 2 kali. Udah gitu belum tentu juga menang, gitu kan? Akhirnya udahlah. Berarti sengketa ya, hampir sempat sengketa dulu. Sampai tahap Bawaslu kabupaten atau sampai pusat? Sampai pusat kan diperintahkan untuk itu lagi. Pemilihan ulang. Pemilihan ulang, iya. Terus udah gitu selesai, terus saya udah deh daripada saya berpikir ya, daripada saya ngotot-ngotot begitu, ya kita melihat bahwa kompetitor saya adalah pemilik daerah ya. Jadi udah saya terima kekalahan saya, udah nggak maju lagi ke MK ya. Terus udah gitu, udah saya menerima kemudian bikin press conference. Saya pikir supaya clear aja. Jadi membuat diri saya juga tenang ya, menenangkan diri saya dan bikin statement kepada orang yang masyarakat yang sudah memilih saya dan juga tim yang bekerja untuk saya. Jadi saya ngucapin makasih. Terus dengan sinikalnya saya bilang saya nggak nyebar amplop gitu maksudnya untuk nyentil aja gitu. Bahwa maksudnya saat itu kompetitor yang memenangkan melakukan itu gitu? Ya saya kira itu sih. Dan itu cowok ya kompetitornya? Iya. Ya. Ada kemungkinan nggak? Saya kira kalau masalah amplop itu kayaknya sesuatu hal yang biasa ya, asal kita tidak membeli suara. Itu sih, membeli suara itu yang menyalahi hukum ya, menyalahi aturan. Kalau kita misalnya memberikan transport ketika kita ketemu konstituen, itu sih biasa. Itu kan aja. Bagian daripada pendanaan kampanye karena kita bertamu gitu ya, menyelenggarakan pertemuan gitu. Iya, buat saya bukan sesuatu yang tidak boleh juga gitu, kecuali kita membeli suara. Nah itu jadi amplop untuk nyoblos lah gitu. Nah itu nggak boleh. Itu kan menyuap ya. Itu kan bagian kekalahan babak pertama. Babak kedua kemarin di Kota Bandung ya. Yes, jadi pertama saya tuh bilang jadi waktu saya maju 2004 sistemnya masih tertutup. Sistem tertutup saya ditaruh di nomor 3. Udah hasilnya juga DPR RI DPR RI langsung. Suara saya terbesar di antara caleg-caleg lain, tapi kursinya cuma dapat 2. Saya dapat nomor 3. Kan masih tertutup, jadi nomor urut kan. Otomatis suara saya cuma untuk menyumbang mereka di atas sama partai. Nah, 2009 saya sudah menjadi pengurus partai waktu itu wakil sekjen ya. Wakil sekjen, terus saya dapat nomor urut 1 sama Pak JK itu. Dapat nomor urut 1, tapi sebulan sebelum kampanye judicial review harus sistem terbuka. Jadi saya dapat 2 kali tuh. Nomor 1 udah gitu pemilihannya terbuka. Ya udahlah suara saya tinggi banget kan, dapat 142.000 waktu itu, gede. 142.000. Terus running lagi yang saya kalah kemarin 2014 kalah. Karena ya itulah namanya segala macam ya, banyak strategi kompetitor yang tidak terbaca sama kita semua gitu.
Oke, semuanya jadi pembelajaran. Terus saya kemudian jadi staf khususnya Pak Setia Novanto. Waktu itu beliau ketua DPR ya. Terus ya namanya politik sudah menjadi sebagian dari hidup saya. Jadinya sebagai seorang politisi itu kita selalu mencari opportunity. Kan karena apa ya sudah masuk menjadi ya my soul di politik itu. Terus begitu Bapak ada perkara waktu itu ya, saya mencari kan selain apa nih kesempatan lain, baca peluangnya wali kota yang paling mungkin ya. Dan saat itu disurvei juga tinggi bener itu. Iya, wali kota sebelum ke parlemen. Jadi saya mengisi waktu luang itu untuk ikut kontestasi wali kota di Bandung. Ya. Jadi Indung balik ke lembur judulnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus tagline kami kita ciptakan dari FGD dan sebagainya dengan tim-tim saya yang kuat itu muncullah Bandung Gelis Harmonis. Karena itu berangkat semua dari dari FGD yang kita turun, ketemu orang dan sebagainya. Terus kemudian kita jadikan satu tagline gitu. Tapi benar ya waktu itu pada saat emang memutuskan turun ke kontestasi Pilwakot Kota Bandung, survei Mbak Arifin tinggi, emang tinggi waktu itu. Ya kayak sekarang siapalah gitu ya. Pada waktu itu emang tinggi. Apa sih kira-kira yang akhirnya merubah konstelasi akhir daripada kontestasi itu? Banyak hal ya di politik itu, misalnya bad news is good news, even not bad. Ya. Tapi mungkin karena saya satu perempuan, kemudian saya memiliki pasangan partner hidup saya yang beda kepercayaan, kan ini dua hal. Kemudian apa itu dikapitalisasi oleh lawan gitu ya. Dan very personal issue ya. Oh iya dong, kalau di politik yang personal itu jadi barang dagangan. Mahal ya, barang mahal untuk didagangin. Sangat deh. Terus apalagi ya? Ya lebih pada itu sih. Jadi tidak hanya sesuatu yang berupa gagasan, kualitas, tantangan seorang politisi secara khusus perempuan dikuliti juga internal rumah tangganya. Sangat. Coba tanya nih, buka-buka ini. Ketika itu file sudah tahu bahwa ada indikator yang melemahkan daya pikat pemilih untuk memilih Nurul Arifin dalam Pilwakot Kota Bandung karena isu masalah beda kepercayaan dengan suami. Apa yang dilakukan ketika kampanye yang diupayakan? Iya, kalau saya kan tidak bisa juga tidak itu kan bukan sesuatu yang harus saya deny ya, karena memang seperti itu adanya gitu. Jadi ya kalau mau memilih lihat saya gitu ya, lihat saya. Jadi jangan lihat orang di sebelah saya, tapi lihat saya dan komitmennya gitu. Tapi kan banyak juga orang-orang yang memang mudah untuk dipengaruhi ya. Jadi yang sangat independen pemikirannya itu, saya lihat kamu independen pemikirannya. Mudah-mudahan kru lain di sini juga teman-temanmu kayak gitu ya. Dan saya berharap KNPI bisa menjadi barometer demokrasi yang terjadi di Bandung lah ya, karena saya melihat Bandung agak berubah dari Bandung masa kecil saya dulu. Nah kayak gitu. Terus pemilih pemikirannya tidak independen. Kemudian orang-orang juga terhegemoni dengan satu ideologi misalnya kayak gitu ya, tertentu ya. Jadinya mudah dipengaruhi. Nah, kedatangan saya itu saya ingin mendobrak sebenarnya, ingin mengembalikan Bandung ke zaman yang kita punya memori tentang Bandung masa lalu itu seperti apa. Nah, ternyata kan yang menang juga Bapak almarhum ya, wali kota, kita tahu lah. Secara corak ideologi sangat jelas sekali. Jelas, kemudian Jabar juga kan sebelumnya sudah 2 periode dengan corak kepemimpinan ideologis yang tidak jauh beda juga. Betul, jadinya itu sudah agak sedikit mengakar ya, dan itu menjadi tantangan apalagi buat orang-orang seperti saya. Tapi mau turun lagi nggak nih? Enggak. Sebenarnya jiwa saya itu adalah jiwa di parlemen. Nah, kalau di eksekutif itu eksekutif maksudnya di kepala daerah ya. Kayaknya memang jadi kurang buat saya pribadi, sayang aja gitu loh. Harusnya ada di level nasional gitu. Jadi kalau di parlemen kan di nasional
saya bisa bicara banyak hal kepada banyak orang dan menawarkan pemikiran-pemikiran lewat public policy yang dianggap bisa menjamin semua kelompok, semua ideologi. Iya, kayak gitu. Ngomongin tadi soal keluarga juga sama suami, aku dapat informasi dari berbagai sumber kedua ketiga lah ya, bahwa pada perjalanan awal seorang Nurul Arifin sebetulnya ada perbedaan ideologi juga sama suami, bahwa suami itu kayak anti politik, tiba-tiba Mbak Nurul mau ke politik. Gimana saat itu ngobrolnya dan akhirnya diizinkan? Apa ada proses komunikasi, boleh nggak nih izin atau gimana? Karena waktu itu bayangkan aja, dunia artis itu kan sangat tidak berpolitik ya. Kita seniman banget lah ya. Terus apalagi aktivisnya aktivis sosial loh, bukan aktivis politik pada saat itu ya. Jadi jiwa kita tuh udah ada di situ dan melihat politik sangat stereotip banget lah, kotor, maskulin dan sebagainya. Nah, suami saya Mayong itu dia orangnya kan satu, orangnya lurus-lurus aja, dua tidak ambisius, jurnalis ya. Terus tiga, waktu saya memutuskan, Bab, aku mau masuk partai, serius? Iya, kan percuma kalau aku di luar luar partai cuma sebagai aktivis, tidak punya infrastruktur politik. Gagasan tuh percuma di sini aja aku berhenti. Ya udah, ya ibu belajar katanya. Ya sekolah lagi itu maksudnya salah satu. Itu jadi energi besar lah ya. Terus waktu mau ngambil jurusan, aku ngambil komunikasi aja. Ngapain komunikasi, belajar aja sama aku. Gitu. Ini udah masternya loh katanya gitu. Ya udah, saya ambil politik. Memang sih. Jadi mentor komunikasi politik Mbak Nurul suami dong ya? Ya kurang lebih begitulah. Menghadapi pers gitu ya. Clue-clue yang digigit sama pers belajar dari suami langsung. Iya, Mayong tuh lebih pada gini loh. Apa yang perlu kita omongin, apa yang enggak ya. Terus tidak semua juga harus diomongin ke media misalnya gitu. Terus kuliah media yang itu mahal sering iya kayak gitulah pokoknya. Jadi saya banyak diajarin dia bagaimana berhadapan dengan media. Panjang perjalanan sebagai politisi, berprofesi sebagai politisi perempuan. Apa yang bermakna bagi Nurul Arifin sebagai politisi perempuan? Satu, menjawab tantangan. Kedua, berpikir tidak sebagai laki-laki. Mewarnai politik. Yaitu dengan perspektif perempuan. Dan politik membuat diri kita semakin kuat. Ya. Dan saya menikmati politik. Seberapa banyak sih politisi perempuan di parlemen yang soul-nya atau memaknai politik seperti Mbak Nurul tadi? Kalau tadi kan Mbak Nurul tuh maknanya tuh dalam banget ya, dan ini menurut aku adalah bentuk ideal, paket lengkap yang harus dimiliki minimal oleh politisi perempuan. Jadi secara filosofi sudah dapat banget gitu loh. Yang seberapa banyak politisi perempuan yang setidaknya kayak gue lah gitu, kayak Mbak gitu. Saya nggak tahu dong. Pede itu gitu. Subjektif tapi banget. Kan kerasa kan, tapi kan kerasa kan. Kayak ini politisi perempuan yang kayaknya punya tujuan yang sama dengan gerbong politik Mbak Nurul ketika yang 100 orang tadi gitu loh. Mungkin gini jawabannya. Jadi apakah semua politisi perempuan memiliki perspektif yang sama gitu ya tentang politik ataupun output dari politik itu sendiri untuk kelompok perempuan lah misalnya tentang gender equality? Jawaban saya tidak. Ya, jadi tidak semua perempuan memiliki perspektif gender. Kenapa? Nah, kenapanya ini jawabannya tidak memiliki latar belakang yang sulit. Jadi ini dari yang kelompok-kelompok yang nyaman begitu loh, ya mapan, ya. Jadi tidak melihat perempuan itu masalahnya di mana sih, orang nggak ada masalah kok. Ya nggak ada masalah gitu, orang hidup aja udah enak gitu kan. Nah, anak orang kaya nggak sih biasanya itu? Nggak juga. Oh, nggak juga. Kan itu Sarah bagus tuh dari Gerindra. Terus atau dia menangnya gampang-gampang aja. Jadi menang itu suaranya menang kayak hadiah gitu. Dari partai karena memang suara partai lagi banyak. Iya, atau dari orang tuanya tadi. Nah, ya jadi perspektif gender itu tidak penting. Dan kadangkala juga tidak datang juga ke parlemen. Udah sih menang.
Tapi kita kan rese sudah banyak ya. Ngapain lagi sih bolos-bolos? Kan saya tuh maunya gitu ya. Iya. Kalau udah menang dipilih rakyat, ya bertanggung jawab. Ya, nemuin gitu ya. Ini datang aja jarang misalnya. Apalagi mau ngomong. Apalagi ngomonginnya persoalan isu-isu perempuan. Enggak gitu. Ya kalau itu iya. Jawabannya jadi jawaban dari pertanyaan apakah semua perempuan memiliki perspektif gender perspektif atau tujuan yang gender sama, equality, mengerti itu? Enggak juga gitu. Ya. Jadi dari 132 perempuan atau 23% saat ini, angkanya bagus loh itu, karena naik terus angkanya. Terus, ya. Apakah semuanya memiliki perspektif yang sama? Saya kira enggak, karena mindset perjuangannya juga beda. Tapi itu proses nggak sih ya Mbak? Maksudnya secara kuantiti kita memang menghadapi kemajuan, tapi secara kualitas masih penuh tantangan. Iya, benar. Tantangan SDM gitu ya. Jadi secara kuantiti, secara jumlah kita naik terus, ya bagus. Progress. Tapi secara quality tidak inline gitu, ya antara jumlah dengan apa namanya? Kualitasnya itu bukan kualitas juga sih sebenarnya, mungkin pinter-pinter aja, tapi kontribusi lah ya. Itu mungkin nggak inline. Tapi untuk menginlinekan itu sebetulnya perannya ada di parpol masing-masing nggak sih? Iya, pinter kamu. Jadi memang partai itu menjadi saringan untuk mencalonkan siapa yang layak dicalonkan, terus siapa yang layak di endorse, di push atau bahkan diberi bantuan gitu. Gitu. Sejauh pengamatan Mbak Nurul sendiri, kita ngomongin Golkar atau parpol-parpol lainnya, ngomongin juga tentang kuota 30% perempuan di parlemen gitu ya. Selain memenuhi syarat pengajuan calon perempuan gitu ya. Nah, parpol sendiri hari ini tuh sebenarnya di Golkar sendiri lah boleh atau partai lain, menurut Mbak Nurul tuh udah ada belum sih keberpihakan gitu loh untuk menyiapkan kader perempuan itu dari secara sistem kaderisasi? Sudah. Karena dipaksa oleh undang-undang. Coba Anda bayangkan kalau undang-undang 30% itu nggak ada, tidak ada keterpaksaan buat partai dan santai-santai aja ya. Iya. Apalagi memang benar nggak sih bahwa politisi perempuan juga susah dicari? Masih susah dicari? Iya, karena perempuan itu satu biasa menjadi the second sex. Dia tidak selalu siap untuk bertarung, karena bukan jiwanya. Bertarung itu jiwa laki-laki katanya. Dan the second sex itu lebih banyak kerjanya kerja domestik, bukan kerja publik. Dan kemudian mereka menjadi takut dan inferior ketika mau membunyikan apa yang ada di pikirannya, karena semuanya udahlah, cewek sih nggak usah dapur udah anak aja anak nggak usah mikir lah, udah ikut aja gitu kan gitu. Jadi membuat perempuan itu menjadi inferior. Dia kalau mau ngomong aja mikirnya banyak. Kalau mau ngomong ini benar nggak ya? Ada yang tersinggung nggak ya? Tapi Mbak Nurul enggak. Kenapa? Karena punya support suami yang emang punya perspektif gender juga, atau memang secara partnership memang ya udah bagus? Bukan punya suami, bukan cuma ngomongin suami loh ini. Tapi kan ini karena orang kalau mau maju tuh harus bergaul sama orang-orang yang mau punya keinginan yang sama. Jadi didukung oleh lingkungan. Ntar kamu pengen jadi apa nih? Mungkin jadi politisi, ya udah bener bergaul sama saya. Sama ini gitu. Jangan bergaulnya sama yang aneh-aneh. Ntar mau jadi politisi tapi jadi foto model. Beda lagi kan. Nah, jadi saya bisa ngomong itu mungkin karena hidup saya juga keras ya. Ya, karena hidup saya itu bayangin dari Cicadas ya. Dari Cicadas. Baru tahu aku bapaknya Mbak Nurul itu RW. Wow, 17 tahun lagi. Oh, lama bener ya. Lama banget. Di Gang Sukamulya rumah saya. Terus bayangin dari kehidupan yang di istilahnya non, dan kalau di ini tuh anak underground ya. Anak underground. Kumaha? Negara beling. Sebutannya daerahnya negara beling. Jadi bayangin saya bisa main film, bisa menjadi terkenal gitu ya. Ibu saya tuh heboh banget pas tahu saya mau wawancara Nurul Arifin. Dia bilang, "Hah, Nurul Arifin?" Dia bilang gitu. Itu top banget zaman ibu katanya. Zaman ibu. Ya cuman kan zaman aku udah nggak ini gitu kan, udah nggak ada film yang aku lihat. Iya, jadi saya kira tahunya politisi aja udah. Saya kira
orang menjadi seseorang tuh karena background juga sih, menentukan dia sikap-sikap selanjutnya itu. Jadi poinnya ketika kita memang merasa dilemahkan, punya keinginan untuk jadi politisi, ya melawan. Kita harus melawan dan bergabung dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Itu ntar kalau wawancara Desi, siapa satu lagi, Rike, itu sama sama saya, pasti sama. Oke. Iya, karena yang kita rasakan tuh masuk ke politik begitu. Tapi kita punya apa semangat, awas tuh ngerjain gue kerjain balik gitu kan. Iya, jadi kayak apa namanya? Itu juga stimulan semangat lah ya. Benar. Karena kita kadang mungkin terintimidasi kita sebagai perempuan, dianggap artis bisa apa yang tadi itu. Dan itu jadi sekolah lagi, sekolah lagi, terus ya segala macam lah pokoknya untuk memperlihatkan bahwa saya bukan seperti yang kamu pikirkan gitu. Terus juga resep lain tuh ya kalau di politik, jangan genit ya. Jangan genit itu begini loh. Tidak menje, apa namanya? Lenje gitu ya. Tidak lenje. Kalau mukanya sensual, oke lah, tapi cukup aja muka sensual, itu jangan gift lah ya. Itu gift ya, mau diapain? Jangan tambahin lagi dengan lenje, apalagi genit. Waduh. Itu kenapa? Itu minus. Itu minus. Tapi apa? Bukannya kabarnya itu bisa jadi salah satu power untuk dapat position rekomendasi yang itu gampang. Kata teorinya Madonna. Itu katanya Madonna. Material girls. Tapi di politik beda ya. Itu ada umurnya kalau yang begitu tuh. Jadi nggak long lasting lah. Iya benar. Kalau misalnya apalagi kalau kita udah nenek-nenek. Tamah ya. Jadi apa ya, dengan statement kita itu, behavior kita, body language kita, orang juga menilai, jadinya nggak seenaknya juga. Jadi kalau ngomong, ya ngomong yang benar gitu ya. Terus tidak dipermainkan juga. Jadi itu sih pesan-pesan saya buat kamu-kamu nih yang insya Allah jadi politisi ya. Amin. Jadi salah satu jurus jitu Nurul Arifin bisa menang dan kuat bertahan di gelanggang politik, salah satunya adalah tidak menjadi perempuan genit dan lenje-lenje, tapi jual gagasan dan tampil sempurna dengan pembuktian-pembuktian. Iya, kalau kita mau berdebat kita harus punya data. Berdebat punya data aman. Apalagi kalau tidak berbicara data, tapi secara politis kita harus menghitung siapa yang mendukung kita. Oh, ada rakyat belakang kita. Baru ngomonglah saya soal STB, ngomonglah saya soal ini, ngomong soal itu, karena saya tidak takut, gitu. Tidak takut salah. Karena data ada, alasan ada, dan itu adalah salah satu unsur kenapa kita harus ngomongin produk kebijakan publik ya kan. Realitas, data, dan kebutuhan masyarakat. Luar biasa. Aku senang banget mewawancari politisi perempuan semacam ini. Aku pengen pesan terakhir sebagai closing dari Mbak Nurul Arifin. Perempuan kalau mau jadi politisi, hambatan domestiknya masih luar biasa. Pun terpilih kemudian sebagai politisi perempuan yang punya kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya, tadi disampaikan masih ada juga yang belum punya orientasi terhadap kaum perempuan ataupun gender equality tadi. Sehingga bisa jadi tujuan representasi perempuan yang diperjuangkan 30% dan mungkin nanti nambah lagi ya akan sulit tercapai juga kalau tidak inline dengan awareness ataupun kualitas daripada para politisi perempuan ini. Nah, ini harus gimana? Komitmen aja. Komitmen, tapi juga seperti tadi Bila kan ngomong bahwa partai yang bertanggung jawab, dan sebaliknya juga saya menawarkan kalianlah pemilih yang sesungguhnya. Jadi pilih yang benar-benar bisa menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat yang bisa diandalkan gitu. Jadi saya sih lebih kayak gitu ya. Tantangan domestik kalau untuk para calon politisi perempuan itu terserah pada diri sendiri ya. Jadi kembali pada diri sendiri semuanya, karena secara kelembagaan negara sama sekali tidak melarang. Semua hak warga negara dilindungi dalam undang-undang. Secara struktur tuh nggak ada, cuma secara budaya patriarki itu yang membuat kita terperangkap gitu. Nah, kalau kalian mau maju tapi susah untuk bisa maju karena hambatan di dalam, ya bicaralah dengan orang-orang di dalam keluarga yang bisa dijadikan sandaran ataupun bisa memberitahu kepada suami ataupun orang tua supaya jalan kalian untuk berkarir itu dimuluskan gitu. Jadi ya selalu ada triknya lah, jangan menyerah, terus tetap yakinkan orang-orang terdekat dan keluarga, dan cari juga sumber energi pendukung. Dan berikan pembuktian. Itu penting banget. Itu aku termasuk juga yang berprinsip kayak gitu. Tapi nanti ceritanya beda lagi, bukan sesi saya. Ini juga Hari Ibu, ada pesan khusus yang mau disampaikan?
Ya, jelas. Ini Hari Ibu, tanggal 22 Desember, Indonesia membuktikan sudah banyak perempuan hebat sudah sejak lebih dari 1 abad lalu. Dan para perempuan itu, Ibu Dewi Sartika, Ibu Kartini, selalu berprinsip bahwa pendidikan adalah nomor 1. Jadi pendidikan itu dimulai dari pangkuan ibu. Oleh karena itu, menjadi ibu harus cerdas. Supaya apa? Supaya anak-anaknya cerdas dan bisa menjadi pemimpin ataupun berkontribusi kepada negara ini. Itu aja. Selamat Hari Ibu. Hari Ibu. Terima kasih Mbak Nurul Arifin sudah bergabung dalam episode spesial kolaborasi Misunderstanding bersama DPD KNPI Jawa Barat yang memang pada hari ini dikhususkan nantinya bisa menjadi episode yang bisa dinikmati oleh para organisatoris ataupun para calon politisi perempuan yang akan bertarung di pemilihan legislatif, eksekutif di tingkat kabupaten, kota, provinsi ataupun di pusat nanti. Jadikanlah episode kali ini sebagai salah satu momen kontemplasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk menjadi wakil rakyat meskipun kita perempuan. Saya Salsa Syaira pamit undur diri. Terima kasih Mbak Nurul Arifin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.